Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semuanya kelas 5? Alhamdulillah sehat ya. Luar biasa. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Mari bersama-sama kita perbanyak syukur kita kepada Allah dan jangan lupa untuk bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan anak-anakku semuanya, sebelum belajar kita usahakan selalu berdoa dulu ya, agar ilmu yang kita peroleh itu barokah, bermanfaat. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, baik anak-anakku semuanya kelas 5. Hari ini kita akan membahas tematik ya. Tematik kita fokus kepada ilmu pengetahuan sosialnya. Nah, di sini ustadzahnya sudah menyediakan beberapa gambar yang mungkin nanti mudah-mudahan memudahkan kita dalam memahami pembelajaran ini. Oke, sebelum kita mulai silakan kalian ambil bukunya, dibawa ya, dibuka. Silakan kalian buka di halaman 27. Nah, kita akan membahas mengenai peta kondisi geografis negara kita, negara Indonesia ini. Sering ya kita ya melihat peta yang seperti ini. Oh ya, sering. Alhamdulillah nih. Luas sekali negara kita ya. Alhamdulillah Allah sudah memberikan negara yang sangat luas, subur, serta indah ini kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Oke, anak-anakku, seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan. Maksudnya negara kepulauan itu adalah negara yang terdiri dari banyak pulau. Banyak sekali kan ya pulaunya ya. Baik pulau yang besar seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Papua ya. Itu pulau-pulau besar. Kemudian banyak lagi pulau-pulau kecilnya, seperti Madura, ini ya pulau-pulau kecil. Nah, satu lagi, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Ya, letak negara Indonesia sangat strategis. Strategis maksudnya ini pas sekali, ya, untuk segala kepentingan pas, untuk segala kebutuhan pas sama strategis. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh letak geografis dan letak astronomis. Nah, apa itu letak geografis dan apa itu letak astronomis? Sudah dipelajari di kelas 4 sebelumnya? Pernah? Alhamdulillah kalau pernah ya. Namun kita hari ini akan coba mengulang lagi apa itu letak geografis dan apa itu letak astronomis. Nah, oke, perhatikan peta ini. Nah, di peta nih, alamat anginnya kalau di utara, bagian utara di sini ya, bagian atas dalam peta itu utara. Kemudian bagian kanan di sini ini timur. Kalau bagian barat di sini itu barat, sedangkan di bawah itu bagian selatan. Oke, kita masuk apa itu letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Nah, di permukaan bumi, letak Indonesia kenyataannya itu seperti apa? Nah, secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua ya, benua Asia dan benua Australia. Nih, ada benua Asia. Benua itu daratan yang sangat besar sekali. Ya, ada benua Asia dan juga ada benua Australia. Itu dua benua yang mengapit negara kita, negara Indonesia ini. Indonesia ada di tengah-tengah, ya. Selain dua benua,
ada juga Indonesia terletak di antara dua samudra. Samudra itu laut yang sangat luas juga ya, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Samudra Pasifik ya, kemudian Samudra Hindia. Jadi kalau ditanya diapit oleh benua apa saja? Benua Asia dan benua Australia. Diapit oleh samudra apa saja? Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Paham ya sampai di sini ya? Jadi letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Oke? Mudah-mudahan paham. Dicatat ya sambil ya ini ya, dicatat di bukunya. Oke, lanjut. Setelah letak geografis ada letak astronomis. Nah, apa itu letak astronomis? Pernah kan melihat gambaran bumi yang seperti ini, ada garis-garisnya seperti ini. Nah, letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Nah, ada istilah lagi nih, garis lintang dan garis bujur. Pokoknya anak-anakku semuanya, jika kalian menemukan istilah-istilah yang baru, kalian tulis di bukunya ya. Atau kalau kalian nggak tahu, kebetulan nggak dijelaskan oleh ustadz-ustadzahnya, masih kalian bisa cari di buku-bukunya atau bisa langsung tanya ke ustadz-ustadzahnya ya. Jadi letak astronomis, ustadz ulangi, adalah letak suatu wilayah kita wilayahnya Indonesia ya, dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Nah, apa itu garis lintang? Nih, sambil dilihat di sini ada garis lintang, ada garis bujur. Garis lintang adalah garis hayal, nggak beneran ya berarti ya, hayalan aja sebagai patokan yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi dan membagi bumi menjadi kutub utara dan kutub selatan. Ini yang mendatar, nih garis lintang namanya ya, garis lintang. Nah, yang mendatar seperti ini seolah-olah bumi itu menjadi bagian utara dan juga bagian selatan. Nah, itu namanya garis lintang. Nah, kalau garis bujur apa? Kebalikannya, garis bujur adalah garis yang membentang di permukaan bumi dari atas ke bawah. Ya, serta menghubungkan kutub utara yang ada di sini dan kutub selatan. Itu namanya garis bujur. Ingat-ingat ya. Garis bujur yang dari atas ke bawah, enggak lengkung ini. Ya, kemudian garis lintang yang dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri yang mendatar ya. Itu garis lintang. Ya. Ada garis lintang, ada garis bujur. Oke, baik, sampai di sini insyaallah paham. Alhamdulillah. Silakan sambil dicatat ya, di skip videonya ini. Nah, istilah-istilahnya juga kalian bisa ingat-ingat, ditulis. Nah, karena nanti ke belakang-belakang kita tidak menjelaskan lagi letak astronomis, garis bujur itu ya. Kita langsung menggunakan istilah-istilahnya ini. Oke, baik. Kita sekarang akan membahas mengenai kondisi geografis yang ada di pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Oke. Kita mulai dengan apa ini? Pulau apa ini? Pulau Jawa ya. Silakan kalian buka di bukunya di halaman 32. Ada di situ di bukunya. Nah, kita bahas singkat saja. Nah, luasnya nih kalau kita berbicara kondisi geografis ini mengenai batasan-batasannya, areanya di sini ya. Luasnya berapa ya? Batasnya, batas laut, batas daratannya, keadaan alamnya ya. Nah, bisa kalian stop dulu, bisa kalian baca-baca di sini ya.
Contoh misalkan luasnya ada 126.700 km ya kuadrat. Oke, batas lautnya ada Laut Jawa, ada Laut Samudra Hindia, Selat Sunda, Selat Bali ya di sini ya batas lautnya. Kemudian daratannya berbatasan dengan apa? Ada Pulau Kalimantan, Pulau Bali, Pulau Sumatera di sini ya. Keadaan alamnya gimana? Keadaan alamnya, nama-nama pantai dan lautnya apa saja yang ada di Pulau Jawa? Ada Pantai Pangandaran, ya, Carita, Siung, Tanjung Lesung, Anyer, Parangtritis, dan banyak masih yang belum disebutkan. Lautnya ada Laut Jawa, ada Samudra Hindia. Oke, nama-nama dataran rendahnya ini sebagian saja, ada Madiun, Surakarta, Semarang, Surabaya ya. Kemudian nama-nama gunung. Nah, ini biasanya yang sering masuk di soal-soal UN ataupun soal-soal US. Nah, nama-nama gunung di setiap pulau besar yang ada di Indonesia. Ini kalian ingat-ingat. Kalau perlu dicatat. Tangkuban Perahu, Gunung Salak, Ijen, Lawu, Semeru, Merapi, Merbabu, Argopuro. Ya. Bisa dipahami ya. Nah, ini untuk Pulau Jawa. Nah, ada lagi Pulau Sumatera. Nah, kondisi geografisnya bisa kalian baca. Ada juga Pulau Kalimantan, ya, sama. Ada Pulau Sulawesi, ya, di sini Pulau Sulawesi. Ada Pulau Papua dan Maluku. Pulau Papua juga wilayah Maluku di sini. Kondisi alamnya ini ya. Kemudian ini ada Pulau Bali. Nah, seringnya ke Bali ya. Dan juga Nusa Tenggara. Nah, ini dia luasnya, batasnya, batas lautnya, batas daratnya, keadaan alamnya, gunung-gunungnya yang ada di sini ya. Kemudian kita lanjut. Setelah kita mengetahui kekayaan, kondisi geografis pulau-pulau yang ada di Indonesia, nah, Allah itu menyampaikan, mengajarkan kepada kita, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakah minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jadi, jika kita ingin berkah, kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah ya. Semoga keberkahan itu ditambah. Jangan sampai kita disiksa karena kita mendustakan. Jadi, sebagai penduduk Indonesia yang baik, kita patut bersyukur kepada Allah atas semua yang telah Allah berikan kepada kita. Oke anak-anakku, nah setelah kita memahami kondisi geografis yang ada Indonesia, kemudian penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala juga yang ada di kitab suci kita Al-Qur'an. Nah, coba sekarang kalian tulis di kolom komentar ya, setelah mencatat semua informasi-informasi yang Ustadz berikan tadi. Sekarang coba kamu catat di kolom komentar apa yang bisa kamu lakukan sebagai pelajar untuk menunjukkan rasa syukurmu telah Allah lahirkan di muka bumi Indonesia yang kaya ini. Apa yang kamu lakukan sebagai bentuk rasa syukur telah Allah lahirkan di sini? Oke, ditulis di kolom komentar. Tentunya jawaban kalian pasti berbeda-beda. Oke, sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.